Coba aja kalau berani. Haha, ditutup? Alexa, kau adalah milikku. Nggak ada yang boleh merebutmu dariku. Woi, jangan lupa subscribe! Yuli, terima kasih sudah mengunjungiku. Aku bukan mau mengunjungimu. Aku datang ke Rakarta hanya untuk menandatangani sebuah kontrak. Benarkah? Kenapa kau nggak membawa sekretaris kalau mau menandatangani kontrak? Emangnya, selain aku, ada orang lain di Rakarta yang bisa membuatmu meninggalkan pekerjaan dan datang sendirian? Aku hanya peduli tentang pekerjaanku. Terima kasih, nggak perlu khawatir, aku bisa mengurus semuanya sendiri. Masalahnya, nggak sesederhana kelihatannya. Jangan mudah percaya pada siapapun. Termasuk kau? Ya, Oke, kalau begitu. Sebelum kau mencelakaiku, kau beritahu dulu. Biar aku ada persiapan mental. aku bisa begitu, tapi orang lain belum tentu. Seharusnya kau tahu siapa yang kumaksud. Yuli mau aku berwaspada terhadap keluarga Sardon, walaupun aku juga punya dugaan sendiri. Apakah Alexa tertembak hanyalah konspirasi untuk menjebakku? Nggak mungkin. Dilihat dari ekspresi keluarga Alexa, Alexa cukup penting bagi keluarga Sardon. Mana mungkin mereka mempertaruhkan nyawanya? Selain itu, saat itu dia udah sekarat. Ini nggak mungkin palsu. Kalau bukan aku mempunyai teknik energi Ratum, dia pasti udah mati. Dan hanya aku yang tahu tentang teknik energi Ratum. Gak mungkin dia bisa memperhitungkan masalah itu. Kalaupun itu emang jebakan, kalau dia mempertaruhkan nyawanya untuk menjebakku, dia mengerikan banget. Hah, gak ada gunanya berpikir sebanyak itu. Tadinya aku juga gak benar-benar percaya pada intinya, aku harus lebih waspada lagi. Udahlah, gak usah bicara tentang keluarga Sardon dulu. Yuli, apakah kau kenal dengan seseorang yang bernama Karen Orlanda? Karen Orlanda. Dia adalah bibiku, juga alat tawar-menawar yang pernah digunakan oleh keluarga Orlanda. Tadinya dia punya seorang pacar yang sangat dicintai. Tapi karena tuntutan keluarga, mereka dipaksa berpisah dan dia menikah ke keluarga Orlanda. Kasian banget, keluarga besar emang suka begitu. Kasihan, dia hanya nggak berdaya. Mungkin saja suatu hari nanti, aku akan dipaksa seperti itu. Aku hanya nggak tahu, pada saat itu, apakah kau akan mendoakanku? Yuli menikah dengan orang lain? Gak mungkin, itu gak mungkin terjadi. Apa yang mau kau lakukan? Apa yang mau kau lakukan? Lepaskan aku. Kau gak boleh mengatakan hal seperti itu, karena kau adalah cewekku. Mungkin kejadian malam itu hanyalah sebuah kesalahan atau jebakan, tapi aku gak menyesal. Karena kau tahu itu adalah kesalahan, kau gak boleh melakukannya lagi. Aku udah bilang, kita anggap gak terjadi apa-apa. Aku juga gak pernah menyalahkanmu. Kau hanya boleh menjadi milikku, gak boleh diambil oleh orang lain. Kenapa kau masih peduli? Pura-pura gak terjadi apa-apa? Aku gak bisa. Aku gak mau menyerahkanmu pada siapapun. Memikirkannya saja udah membuatku sedih. Kau hanya boleh menjadi milikku. Gak ada yang boleh merebutmu. Kau hanya boleh bersamaku. Kau benar-benar mengatakan sesuatu yang gak sederhana. Aku bisa menepatinya. Singkat cerita, pagi pun tiba. Sepertinya Yuli sudah pergi. Apakah semalam aku terlalu kasar? Sepertinya di belakangan dia cukup menikmatinya. Seharusnya nggak ada masalah, kan? Sepertinya aku menduduki sesuatu. Mungkin ini tertimpa olehku setelah aku tertidur dan dia nggak bisa mengambilnya. Sudahlah, anggap saja sebagai kenang-kenangan. Aku bawa aja dulu, nanti baru cari waktu untuk mengembalikannya. Hai Alexa, pacarmu datang. Semalaman kau pergi kemana saja? Bukan urusanmu. Semalaman Vanessa bilang mau balas dendam untuk pantatnya. Dia membawa banyak orang ke hotel untuk menghajarmu, tapi kau nggak ada. Aku meneleponmu untuk memberitahumu, tapi kau malah nggak mengangkat teleponku. Aku sedang sibuk. Kau tiba-tiba pindah hotel. Pasti karena mau menemui cewek lain. Kau bukan hanya memukul pantatku, kau juga selingkuh. Kau keterlaluan. Siapa bilang kalau pindah tempat berarti menemui cewek? Kau jangan sembarangan menuduhku. Terus dari mana baju cewek itu? Ini hanya tali kulit, heboh banget. Jangan bicarakan ini lagi. Alexa, bagaimana jahitan lukamu? Masih sakit nggak? Kau mau mengalihkan topik? Jangan harap. Apa yang mau kau lakukan? Jangan pegang-pegang. Kau nggak boleh memegang kakak iparmu seperti itu.
Kalau kau mau pegang juga seharusnya tunggu saat kakakmu nggak ada. Gak mungkin salah. Itu pasti baju cewek. Oh, ini emang bra merek terkenal yang sangat mahal. Apalagi yang mau kau katakan sekarang? Ternyata kau punya kawan lawan jenis. Pacarku hebat banget. Tadinya mau kujadikan kejutan tapi sepertinya nggak bisa disembunyikan lagi. Ini ku beli untuk Alexa. Benarkah? Terus, kenapa kelihatannya seperti pernah dipakai? Kau beli barang bekas? Selain itu, dada kakakku jauh lebih besar dari ukuran ini. Ini nggak akan muat. Alexa terluka. Aku takut dia nggak akan bisa pergi membelinya bersamaku. Jadi aku membelikannya dan membawa kemari untuk memastikan cocok atau enggaknya. Sepertinya emang terlalu kecil. Bagaimanapun juga aku nggak pernah merabanya. Wajar kalau salah, nanti aku akan minta ganti ukuran. Kau mau merabanya? Dasar genit, akan kubunuh kau. Vanessa, jangan marah. Biar aku yang bicara padanya. Pacarku tercinta. Meskipun kau membuatku sangat sedih. Masalahnya juga sudah terjadi. Aku juga nggak mau memperpanjang masalah. Bukankah kau seharusnya melakukan sesuatu pada pacarmu yang lapang dada ini? Kalau enggak, aku tidur bersamamu aja malam ini sebagai kompensasinya. Kalau seperti itu aku yang rugi. Itu nggak bisa disebut kompensasi. Sepertinya aku harus rugi besar. Nih, di sini ada 2 pil pincai. Anggaplah sebagai ketulusanku padamu. Yang sebelumnya aku nggak tahu kau berikan pada siapa. Kali ini kau harus memakannya sendiri. Pil pincai. Astaga, ada 2. Aku juga mau. Kau adalah anggota keluarga Sardon. Emangnya 2 pil pincai ini berarti bagimu? Kau hanyalah bapak kecantikan. Gak tahu sepopuler apa pil pincai. Setiap kali pil pincai dijual, akan langsung habis terjual. Ada uang pun belum tentu bisa beli. Kau pikir bisa membelinya segampang itu? Aku membuatnya sendirian, mana mungkin cukup untuk seluruh Liongkok. Bagaimana lagi? Kemampuan produksinya terbatas. Pokoknya aku mau, berikan aku 1. Semalam kau masih mau menyakitiku. Aneh banget kalau aku berikan padamu. Kalau begitu, aku gak akan menyakitimu hari ini. Please, berikan 1 padaku. Oke, nih. Wah, hahaha. Aku juga punya pil pincai. Tadi aku hanya setuju gak akan menyakitimu hari ini. Itu berarti udah gak berlaku setelah hari ini. Memainkan kata-kata. Hahaha, beruntung banget. Sepertinya dia gak suka banget padaku. Bahkan pil pincai pun gak bisa mengubah pikirannya. Udahlah. Bagaimana kau dan Yuli semalam? Branya juga punya dia kan? Alexa ini gila juga, dia masih nginap di rumah sakit tapi bisa tahu semuanya. Kau menyuruh orang untuk mengikutiku? Mengikuti? Emangnya perlu? Dicium dari parfumnya aja aku udah tahu. Karena cuma Yuli yang punya parfum seperti ini di seluruh dunia. Yuli nggak tertarik dengan hal-hal lainnya. Tapi dia sangat suka parfum. Pengembangan parfumnya didanai oleh dirinya sendiri. Dia berinvestasi 3 miliar rem lebih. Bahkan menggunakan namanya sendiri. Namanya Yuli nomor 1. Haha, sepertinya kau nggak memahami Yuli. Aku nggak mengerti kenapa dia menyukaimu. Astaga, awalnya aku pikir di antara semua cewek ini, cuma Yuli yang normal. Ternyata, dia yang paling gila. Dia menghabiskan 3 miliar rem hanya untuk mengembangkan parfum yang nggak dijual secara umum, agar dia bisa menggunakannya sendiri. Apa gunanya coba? Cuma biar unik? Aku nggak paham. Ada begitu banyak jenis parfum di dunia ini, pasti bisa ada yang mirip. Kau menebak bahwa aku bersama dengan Yuli hanya karena wangi parfumnya itu agak sembarangan. Kau meragukan profesiku? Kau kira aku nggak tahu bahwa kemarin Yuli udah datang ke Rakarta? Kau tahu itu juga? Sumber informasi para keluarga besar gila banget. Yuli bukan orang biasa. Rakarta juga nggak gede, aku adalah saingannya. Kami masing-masing punya banyak mata-mata. Apa maksudmu mengatakan ini semua? Mengadu domba aku dan Yuli, dan mau aku berpihak pada keluarga Sardon? Sejujurnya aku nggak tertarik pada urusan kalian para keluarga besar. Juga nggak mau ikut campur. Udah terlambat. Kalau kau mau nggak terlibat, aku tanya satu hal padamu. Kalau terjadi sesuatu pada Yuli, apa kau akan diam aja? Setidaknya, aku rasa kita bisa bekerja sama. Bukan berarti keluarga kami mau banget memegang saham klinik kecantikan Kahlis. Untuk masalah distribusinya, kalian bisa menyerahkan penjualan di beberapa area pada kami. Ini juga semacam bentuk kerjasama. Emang Liongkok sangat besar. Kalau penjualannya pun disebarkan pada KET, dia pasti akan kewalahan. Akan kupikirkan lagi. Ingatlah perkataanku. Kalau kau mau ikut campur, kau harus adil. Aku tahu apa yang pernah terjadi antara kau dan Yuli.
Sekarang, kau adalah pacarku. Hehe, masalah pacaran apa nggak bisa didiskusikan lagi? Kau juga udah lihat, aku ini genit nggak cocok untukmu. Bagaimana lagi? Aku hanya bisa menyalahkan nasibku yang jelek. Punya pacar sombong, genit dan gak tahu malu sepertimu. Udah begini, terpaksa diterima aja. Kau memanfaatkan kesempatan untuk menjelekkanku. Singkat cerita, William pun sudah kembali ke kota Gemarang. Hahaha, kota Gemarang, aku sudah kembali. Jangan khawatir, aku nggak apa-apa. Pak, maaf kami telah lalai. Haha, nggak usah dipikirkan, itu bukan masalah besar. Mereka nggak akan bisa menghadapi lawan seperti itu. Oh iya, bagaimana kabar perusahaan 2 hari ini? Sekarang ada semakin banyak pesanan. Jumlah uang di rekening meningkat pesat. Tapi ini belum tentu baik. Bagaimanapun juga, kemampuan produksi kita sekarang nggak bisa memenuhi begitu banyak pesanan. Sekarang kita hanya bisa menerima deposit dan belum bisa memberikan barangnya. Kalau terus begini, pasti akan ada pelanggan yang nggak senang. Kau harus perhitungkan secara kasar. Bulan ini masih perlu 150.000 pil pincai. 150.000 butir pil pincai. Capek banget kalau aku membuatnya sendirian. Aku harus memikirkan cara untuk membuat pabrik dan meningkatkan produksinya. Ya sudah, kita kembali ke perusahaan dulu aja. Banyak banget kejadian beberapa hari ini. Aku harus memikirkan mau melakukan apa selanjutnya. Pertama-tama, perusahaan harus diperbesar, desainnya udah diberikan pada Yuli. Pembangunan gedung barunya harus dipercepat. Yang kedua adalah masalah bahan pil pincai. Setidaknya perlu 2 bukit untuk menanam obat herbalnya. Aku juga harus waspada terhadap serangan musuh. Perkembangan masalah Kayla sangat lambat. Gak tahu butuh berapa lama kalau mau dia bergabung. Selain itu, masalah memperbesar skala produksi pil pincai, masalah lobsternya, aku sampingkan dulu. Terus, masalah keberadaan Peter Orlanda, si kakek tua itu bisa-bisanya menghilang. Sebenarnya dia pergi kemana? Sial, banyak banget masalahnya. Udahlah, jangan dipikirkan dulu. Hehe, ini barang bagus. Gak boleh sampai hilang, pokoknya simpan dulu aja. Terus, ada satu lagi, manusia nggak bisa hanya memikirkan pekerjaan, terkadang juga harus istirahat. Hehe, udah waktunya melihat kabar Kayla. Wah, jelas banget. Ramon emang hebat, dia merekam semuanya. Ini dia. Bagian pentingnya udah mau datang, hahaha. Apa yang udah mau datang? Hihi, cuma masalah bisnis. Bisnis? Sejak kapan kau ikut mengurus bisnis? Mengejutkan banget. Kenapa sepertinya aku mendengar suara air? Suaranya seperti sedang mandi. Hehehe, waktu merakit komputer aku udah bilang jangan pakai hydrocooling, pakai kipas aja. Lihat, pasti airnya bocor dasar. Seperti lain kali harus pakai kipas. Benarkah? Dahlah, Yuli datang dan bilang mau bicara denganmu tentang masalah pembangunan gedung. Aku kesini untuk memberitahumu. Apa yang dilihat di komputernya? Ekspresinya aneh banget. Pasti ada yang disembunyikannya dariku. Udahlah, aku pergi dulu. Kalau dia tahu aku menonton rekaman Kayla mandi, aku akan dianggap cowok genit. Aku orang baik. Baguslah hard disknya nggak apa-apa. Nanti cari tempat yang lebih tersembunyi untuk menontonnya. Aku nggak bisa menontonnya di perusahaan. Kau mau menonton apa? Sial, kalian berdua bergantian mempermainkanku hari ini. Menonton teknologi zaman sekarang. Aku mau lihat apakah ada sistem yang bisa digunakan di perusahaan. Oh begitu. Aku udah merevisi desain gedungnya. Aku membawakannya untukmu. Tata letak keseluruhannya tetap sesuai permintaanmu. Aku hanya mengubah sedikit detailnya. Ada satu hal yang gak kupahami. Kau yakin mau memasang plat baja di setiap ruangan bawah tanah? Iya, kau kerjakan aja. Aku punya alasanku sendiri. Desainnya gak masalah. Kerjakan sesuai desain aja. Kenapa kau menutup pintu? Selanjutnya, kita bicara masalah pribadi. Seingatku, ada barangku yang tertinggal di tempatmu. Sudah kuduga masalah desain hanyalah kedok. Inilah tujuan sesungguhnya. Apa itu? Aku nggak ingat pernah mengambil barangmu. Gak tahu malu, cepat kembalikan. Barang apa? Apa yang kau maksud? Kalau kau nggak bilang, bagaimana aku bisa tahu? Kau, itu loh. Apa aku nggak dengar barang apa? Katakan dengan keras. Bra, kembalikan braku. Bra, Pak William mengambil bra orang lain. Wih, bajingan. Yang masuk tadi sepertinya Bu Yuli. Apakah benar-benar ada rahasia di antara mereka? Astaga, nggak perlu begitu. Aku mau suaramu lebih keras, bukan berteriak. Hede, ini salahku sendiri. Kenapa aku harus bercanda seperti itu? Sekarang dia jadi marah. Haduh, bagaimana kalau Katie tahu tentang ini? Sekarang baru merasa malu? Dari tadi kemana aja? Tahu nggak, kabar ini udah tersebar luas di antara keluarga Sarden. Mereka bilang,
kau membawa braku ke bangsal Alexa. Astaga, siapa yang membocorkannya? Apa Alexa? Aku merasa kasihan padamu, tapi branya udah aku buang. Benarkah? Iya, buat apa aku simpan? Aku juga tidak bisa memakainya. Aku nggak boleh membiarkannya mengambilnya. Bener juga. Karena bramu tertinggal. Apakah seharian itu kau nggak pakai bra? Apa-apaan? Aku punya cadangannya. Aku udah punya petunjuk untuk hal ini. Kemungkinan besar, ini ada hubungannya dengan Alexa. Bahkan masalah kita dibius di Hovona, terakhir kali mungkin juga ada hubungannya dengan dia. Kalau benar-benar dia, aku nggak akan diam aja. Aku akan terus menyelidiki hal itu. Gedungnya kemungkinan akan dibangun beberapa hari lagi. Nanti aku mau membuat upacara yang ramai dengan keti. Sekalian bisa mempromosikan pil pincai. Oke, nanti aku bayar 1 miliar rem dulu padamu. Kalau nggak cukup, minta lagi aja padaku. Kalau aku mendapatkan kabar kau memainkan beraku, aku cincang kau. Ingat, aku selalu menepati perkataanku.